Shalom Bapak Ibu, gimana kabarnya? Kita berharap kita semuanya dalam pemeliharaan Tuhan dan kita sehat-sehat saja. Puji nama Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah topik yang sangat menarik. Berjumpa dengan Tuhan di tengah resesi atau krisis. Kita baru saja mendengar Bapak Ibu, Australia mengumumkan bahwa negara mereka mengalami resesi. Apa itu resesi? Resesi adalah terjadinya penurunan atau kemerosotan ekonomi terhadap sebuah negara yang berlangsung dalam waktu tertentu. Makin lama kemerosotan itu terjadi, makin parah resesi yang terjadi. Biasanya orang melihat tingkat pertumbuhan dalam sebuah negara. Jikalau menuju kepada 0% bahkan minus, maka negara itu sedang mengalami resesi. Orang-orang awam memahami resesi bagaimana? Jikalau saudara adalah pedagang retail, maka ketika saudara melihat penjualan dari produk saudara makin menurun, maka saudara akan berkata, ini krisis, ini resesi. Jikalau saudara adalah pemilik perusahaan dan memproduksi produk tertentu, dan produk yang saudara jual tidak laku-laku di pasar, maka itu adalah resesi, itu adalah krisis. Sehingga saudara melakukan kebijakan efisiensi, lalu terjadi PHK terhadap karyawan, dan karyawan memaknai resesi karena dia di PHK. Saudara yang dikasih Tuhan, puncak dari resesi, krisis yang akan terjadi di bumi, itu disebut sebagai sebuah tribulasi. Apa itu tribulasi? Itu adalah kesusahan yang besar yang melanda bumi ini. Kesusahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, lalu terjadi melanda bumi ini. Tetapi yang menarik adalah, di tengah resesi itu, di tengah tribulasi yang melanda bumi ini, Tuhan memelihara sekelompok orang yang berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan bukan saja memelihara mereka, tapi Tuhan memakai mereka untuk menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Firman Tuhan ini terambil di dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-7 ayat 3 dan 4. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memetraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 orang yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. 144.000 orang dari bangsa Israel, mereka akhirnya berjumpa dengan Tuhan Yesus, menemukan Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Berarti mereka bukan saksi Yehova. Karena saksi Yehova bukan Israel. Saksi Yehova tidak percaya kepada ketuhanan Yesus. Dan firman Tuhan berkata 144.000 orang ini dipelihara oleh Tuhan dari masa tribulasi yang melanda bumi ini. Lalu mereka akhirnya menjadi the last missionary untuk menjangkau bangsa-bangsa. Pertanyaannya, dari mana kita tahu bahwa mereka bersaksi dan membawa orang kepada Tuhan Yesus? Ayat setelahnya, mari kita baca. Wahyu 7 ayat 9 sampai dengan 10 dan 13 sampai 14. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan mereka dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih
di dalam darah anak domba. Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa dari 144.000 orang ini, mereka menjadi the last missionary yang menjangkau bangsa-bangsa. Dan ketika tua-tua itu melihat, kok ada yang lain? Mereka yang sudah ada di surga melihat masih ada sejumlah orang yang akhirnya datang kepada Tuhan. Dan mereka bertanya, siapa mereka? Lalu Tuhan berkata dalam firman-Nya, mereka itu adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Perjumpaan dengan Tuhan di tengah kesusahan besar, di tengah resesi, di tengah krisis, membawa kepada 4 hal yang akan kita alami. Alkitab mencatat 4 hal ini, saudara. Yang pertama, ketika resesi terjadi, ketika krisis terjadi dan kita berjumpa Tuhan di tengah-tengah krisis dan resesi, maka yang pertama yang Tuhan lakukan adalah Tuhan akan membongkar dosa yang tersembunyi dalam hidup kita supaya kita mengalami pertobatan. Yang kedua, Tuhan akan mengkoreksi dasar sukacita kita. Dasar sukacita kita mestinya adalah anugerah Tuhan dan bukan kebendaan barang-barang yang kita miliki. Dasar sukacita kita harusnya adalah kasih karunia Tuhan dan bukan uang. Dasar sukacita kita harusnya adalah kemuliaan Tuhan dan bukan kekayaan. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga adalah Tuhan ingin supaya karya keselamatan terus dibagikan, terus diperluas. Dan dia memakai orang-orang yang berjumpa dengan dia untuk menjadi saksi bagi namanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa gereja-gereja sekarang banyak punya online. Dan itu membuktikan apa? Makin banyak orang punya akses, punya kesempatan untuk mendengar Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur tentang hal itu, bahwa orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan di tengah krisis dan resesi, mereka akan menyampaikan Injil kebenaran Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, yang terakhir adalah Tuhan ingin supaya kasih yang ada di dalam hidup kita bagikan kepada orang lain juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur gereja kita dengan cepat memberikan respon di tengah pandemi COVID-19 ini dengan mendistribusikan sembako kepada jemaat dan kepada orang-orang, kepada ojek online, kepada supir-supir online, kepada pengemudi online, kepada orang-orang yang di PHK, orang-orang yang jobless. Gereja kita mengambil bagian di dalamnya. Dan puji nama Tuhan. Kenapa? Karena kita membagikan kasih kita kepada orang lain. Berjumpa dengan Tuhan di tengah krisis, di tengah resesi, akan mengalami 4 hal dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan akan membongkar dosa yang tersembunyi dalam hidup kita supaya kita mengalami pertobatan. Yang kedua, Tuhan ingin mengkoreksi dasar sukacita kita. Dan yang ketiga, Tuhan ingin memperluas kerajaannya supaya Injil terus diberitakan. Dan yang keempat, Tuhan ingin supaya kasih-Nya dibagikan kepada orang lain. Berjumpa dengan Tuhan di tengah resesi dan krisis akan mengalami 4 hal tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Amin.